Ekspor kopi Jawa Barat di tahun 2022 mengalami penurunan akibat cuaca buruk dan memburuknya perekonomian global yang membuat menurunnya permintaan. Untuk mengatasinya, selain meningkatkan kuantitas, diperlukan juga upaya untuk menembus negara-negara atau pasar ekspor yang baru. Kopi-kopi yang berasal dari dataran tinggi Kabupaten Bandung banyak yang diekspor ke berbagai negara. Kopi yang diekspor kebanyakan merupakan biji kopi mentah yang belum disangrai dan berwarna hijau atau biasa disebut dengan green bean. Salah satu koperasi kopi yang memproduksi green bean untuk diekspor adalah Koperasi Kopi Classic Beans. Koperasi yang berada di kawasan Gunung Puntang, Cimaung, Kabupaten Bandung ini memiliki 500 petani dengan luas lahan perkebunan kopi sekitar 500 hektar. Selain menampung kopi dari kawasan Puntang, koperasi yang berdiri sejak 2009 ini juga mengumpulkan kopi dari daerah lain seperti Ciwidey, Bandung Utara, dan Garut. Dalam setahun, lebih dari 100 ton biji kopi diproduksi dengan 60% untuk pasar lokal dan 40% untuk ekspor. Di antaranya dikirim ke negara Perancis, Jerman, dan Jepang. Pada tahun 2020 dan 2021, sekitar 50 ton biji kopi mereka ekspor. Tapi di tahun 2022 ini, biji kopi yang mereka ekspor berkurang hingga setengahnya. Karena faktor cuaca ya, terlalu banyak hujan. Satu itu, kedua mungkin permintaan di Eropanya sendiri agak menurun. Sementara itu, ekspor biji kopi juga dilakukan oleh kelompok petani kopi Wanoja yang memiliki perkebunan seluas 96 hektar dengan 80 petani di kawasan Kampung Sangkan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kelompok petani kopi yang didirikan pada 2012 ini memproduksi sekitar 25 ton biji kopi setiap tahunnya. Sementara yang diekspor hanya 15%-nya saja, yaitu sekitar 3 ton. Di antaranya ke Qatar, Dubai, dan Jepang. Pada musim panen 2022 kali ini, jumlah panen kopi mereka berkurang hingga setengahnya, disebabkan oleh cuaca buruk. Hal itu menyebabkan mereka lebih fokus menjual biji kopi di dalam negeri ketimbang ekspor. Selain itu, karena tingginya permintaan, saat ini harga biji kopi di dalam negeri juga lebih tinggi ketimbang ekspor dengan selisih mencapai Rp15.000 per kilogram. Karena harga lokal itu lebih tinggi, makanya kita lebih senang menjual di lokal ya untuk itu. Alhamdulillah setiap proses beda harga ya, setiap proses beda harga untuk itu. Kita di lokal juga hampir nggak ketutup ya. Data Disperindak Provinsi Jawa Barat menunjukkan ekspor Jawa Barat masih didominasi oleh manufaktur sebanyak 98%. Di antaranya merupakan produk-produk otomotif, elektronik, dan garmen. Sementara ekspor kopi dan produk pertanian lainnya hanya 2%. Padahal kopi merupakan salah satu unggulan ekspor Jawa Barat karena memiliki kualitas yang baik. Di tahun 2020, nilai ekspor kopi mencapai 7 juta US dollar, padahal pada tahun 2021 mencapai 9 juta US dollar. Namun data di tahun 2022 hingga bulan Agustus terjadi penurunan dengan nilai ekspor hanya di angka 5,5 juta US dollar. Menurut Indra Sofyan, Kepala Dinas Disperindak Jabar, hal itu disebabkan oleh penurunan permintaan akibat dari memburuknya ekonomi global. Perlu kita bangun nih, kolaborasi antara teman-teman di perkebunan, kemudian perdagangan, juga ekosistem perdagangan internasional, yaitu dari mulai petani yang kemudian off-taker atau trader begitu ya. Kemudian juga ada orang yang memang sengaja sebagai agregator. Juga mungkin teman-teman diaspora yang ada di luar, itu yang harus kompak begitu ya. Bagaimana meningkatkan upaya ekspor kita ini. Indra melanjutkan untuk meningkatkan ekspor kopi Jawa Barat, selain meningkatkan kuantitas, diperlukan juga upaya untuk menembus negara-negara atau pasar ekspor yang baru. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.